Saya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena dia adalah sobat kita yang setia. Satu pujian lagi sebelum kita menerima firman Tuhan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Amin ya. Puji Tuhan. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus hatiku. Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami secara fisik berpisah satu dengan yang lainnya. Kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama untuk menikmati firman-Mu. Kami menyediakan hidup kami sebagai tanah yang baik untuk ditaburi firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman Tuhan saja yang menopang kehidupan kami. Secara manusia kami tidak bisa berjalan sendiri, baik sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kami, sebagai wanitanya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, saat firman-Mu masih diberitakan untuk kami, berarti ada pertolongan yang luar biasa, ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di tempat kami masing-masing dalam kesatuan kami untuk menerima firman Tuhan. Berkati jaringan kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kami terima dengan komplit dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, aplikasi-aplikasi yang kami pakai berkati Tuhan baik di Facebook maupun Zoom. Kami mohon anugerah Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Ibu-ibu pernah sakit hati? Ya. Hari ini saya akan bawa firman Tuhan tentang broken heart. Nah, ibu-ibu ya, tentang sakit hati. Saya percaya kita semuanya pernah sakit hati. Ya, ibu-ibu ya, pernah sakit hati. Tapi kita bersyukur ada salah satu tokoh Alkitab wanita yang akan kita pelajari sore hari ini, yang memberikan contoh yang sangat baik, yang akan membawa kita bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru masalah-masalah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ibu-ibu yang di Zoom bisa di mute ya. Oke. Kita akan mulai, ibu-ibu, kita akan buka dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai 7. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca untuk kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana. Yerham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ibu-ibu, biasanya kalau kita sakit hati, ya wanita itu gampang sekali mengeluarkan air mata ya. Meskipun katanya air matanya sudah habis, tetap aja keluar kalau ada masalah ibu-ibu ya. Dan kalau kita lihat dari Hana, sampai-sampai dia tidak bisa makan, sulit untuk makan ya. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau kita belajar dari Hana, apa yang Hana alami? Yang pertama, dia tidak seorang diri jadi istri bagi Elkana, tapi dia punya madu. Firman Tuhan menjelaskan lewat ayat-ayat yang sudah kita baca, nama madunya Penina. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Jadi yang pertama yang Hana alami adalah pertama, dia itu diduakan. Waduh ya. Yang kedua, Hana itu tidak punya anak. Ya. Kalau Alkitab nggak bilang belum punya anak, tapi tidak memiliki anak. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Hana alami, Hana itu hanya mendapat 1 bagian. Tidak demikian dengan Penina, Penina dapat bagian banyak karena anaknya banyak, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah firman Tuhan juga menjelaskan yang dialami oleh Hana, madunya itu, Penina itu selalu menyakiti hatinya sehingga Hana gusar. Ya, itu yang Penina alami, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat bersama ibu-ibu di ayat yang ke-7 itu sangat jelas sekali ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang Hana hadapi adalah rentang waktunya cukup panjang. Apa itu ibu? Dari tahun ke tahun ya, dia mengalami masalah ini, sakit hati ini ya. Rentangnya itu dari tahun ke tahun. Ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Itu yang dialami oleh Hana. Gak mudah. Apa yang Hana hadapi itu tidak mudah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan pelajari dari Hana. Meskipun ia mengalami kesulitan, rasa sakit hati yang terus menerus, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan, kita akan belajar pada hari ini
respon dari Hana. Apa yang Hana lakukan waktu dia sakit hati, waktu dia diduakan, waktu ia cuma dapat satu bagian. Apa yang Hana lakukan waktu ia disakiti terus-menerus, Ibu. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, keempat, kelima, dalam 1 Samuel pasal yang pertama, di situ di Alkitab menjelaskan seperti ini, saya akan baca. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi gini, meskipun ia dapat bagian hanya satu, tetapi tahun ke tahun keluarga Elkana di dalamnya juga ada Hana, mereka pasti pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Yang pertama kita belajar gini, padahal ya gini Ibu, di tempat itu adalah tempat yang pasti Penina sakiti dia. Tetapi dia tidak bilang begini, aku nggak mau ibadah, kan bisa ibadah nanti-nanti aja. Jadi Hana ini adalah seorang yang konsisten beribadah. Jadi meskipun dia tahu di situ ada orang yang nyakitin dia tahu di tempat itu, di suatu tempat tertentu ada orang itu yang akan sakitin dia tidak mengendorkan semangatnya untuk tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan atau beribadah. Ibu-ibu seringkali kalau kita punya masalah, kita menghindar. Nggak mau ketemu sama si sumber masalah atau troublemaker, ya. Kita tidak mau ketemu dengan di suatu tempat-tempat tertentu karena tempat itu akan mengingatkan kita pada suatu kejadian yang membuat bisa hati kita tuh sakit hati lagi, Ibu. Tetapi kita belajar dari Hana, apalagi namanya ini bait Allah, ya. Di gereja nggak semua orang itu bisa satu sepakat dengan kita atau sama jalannya dengan kita. Selalu saja ada orang-orang yang berbeda. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Hana konsisten beribadah. Katakan bersama dengan saya, konsisten beribadah. Amin, konsisten beribadah. Itu yang dilakukan Hana sebagai respon dari apa yang ia alami. Tindakan negatif yang Hana hadapi. Yang kedua, kita akan lihat dari ayat 9, 10, dan 15. Apa yang kita bisa pelajari dari pribadi Hana? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, ya. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wanita makhluk sosial, ya. Kita semua adalah makhluk sosial, tapi wanita itu suka bersama-sama, ya. Suka bareng, suka keramaian, ya. Dan pastinya setiap wanita tuh punya teman curhat. Tapi di dalam firman Tuhan tidak dijelaskan bahwa Hana teman curhatnya adalah sesama. Tidak salah kalau kita bisa sharing. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa tempat dia curhat itu adalah Tuhan, di hadapan Tuhan. Ibu-ibu ya. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kenapa kita nyanyi lagu tadi? Ada satu sobatku yang setia, karena kita harus mengerti hanya Yesus sahabat kita yang luar biasa, sobat kita yang sempurna. Ya, adakah kita waktu kita
memiliki masalah, ya, adakah kita membuat Tuhan tuh menjadi yang pertama untuk kita curhat, mencurahkan hati, ya. Isi hati sama seperti yang Hana lakukan. Kebanyakan adalah kita lebih curhat sama orang-orang terdekat, sahabat, bisa jadi suami, bisa jadi mereka yang jauh atau yang di dekat, ya. Bukan Yesus yang pertama tempat kita mencurahkan masalah-masalah kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari Hana kita belajar bahwa sebagai wanitanya Tuhan, kita harus mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Hana, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu dia berdoa, dia dipikir oleh Nabi, oleh Imam Eli bahwa dia sedang mabuk, ya. Tapi ternyata tidak. Dan waktu itu Tuhan berkata bahwa ia akan memiliki anak di waktu-waktu seperti ini di tahun depan. Dan Hana pulang, ya dia masih merasakan sakit, karena masih ada madunya dan lain sebagainya. Tapi kemudian ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-24 dan 25, 1 Samuel pasal 1, saya akan baca, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli, yang diantar adalah Samuel. Jadi ternyata benar akhirnya Hana punya anak, Samuel, dan kemudian bahkan dia punya 5 anak lainnya. Firman Tuhan menjelaskan itu. Dia nggak berubah, ibu-ibu. Dia ingat nasarnya, dia ingat janjinya. Bahwa anak ini untuk Tuhan. Samuel ini untuk Tuhan. Dan setelah dia sapi anaknya, berarti ini kecil banget ya. Kalau umur-umur sekarang bayi mungkin sekitar umur 2 tahun. Ya. Dibawalah Samuel, bukan hanya itu. Hana juga membawa lembu jantan. Hana juga membawa 1 eva tepung. Hana juga membawa sebuyung anggur, diantar ke rumah Tuhan di Silo. Jadi dia menyerahkan anaknya di bait Tuhan, di dalam pembinaan Imam Eli. Dia berani melakukan segalanya untuk Tuhan. Tidak berubah. Seringkali waktu kita udah diberkati, kita lupa dengan nasar kita lupa dengan janji kita. Tetapi Hana bukan tipe perempuan yang seperti itu. Kita belajar bersama-sama bahwa dia mengalami kesulitan, sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi yang Hana lakukan adalah dia tetap konsisten beribadah. Ya. Kemudian dia menjadikan Tuhan itu menjadi teman, menjadi sobat, menjadi orang yang pertama yang ibu-ibu menjadi teman untuk mencurahkan isi hati. Dan yang ketiga, dia berani berikan segalanya untuk Tuhan. Nah, siapa kita? Kita pasti pernah mengalami sakit hati ya. Baik dengan suami, anak-anak, teman-teman wanita yang lainnya, bahkan mungkin orang-orang lain. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tidak kenal juga pernah menyakiti kita. Tetapi kiranya kita adalah orang-orang yang meresponi dengan benar setiap rasa sakit. Dengan tidak menjauhi Tuhan, tetapi tetap beribadah. Dalam doa-doa, dalam pembacaan firman, dalam persekutuan-persekutuan ya, baik secara komunal, face to face maupun yang sekarang ini. Di dunia maya, tapi kita menyatu. Bu ya. Yang kedua, ayo kita belajar untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Enggak sia-sia. Kalau kita cerita sama sesama bisa salah mengartikan. Tetapi waktu kita cerita dengan Tuhan, Tuhan itu akan menolong kita dan mendampingi kita dan membereskan. Hanya kita perlu berserah kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, ayo kita memberikan segalanya buat Tuhan. Ada beberapa pertanyaan penting ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan yang kita pelajari hari ini menjadi refleksi dalam hidup kita. Yang pertama, apakah saya mudah sakit hati saat orang dengan sengaja menyakiti? Mudah sakit hati atau tidak? Hati itu adalah area kita, bukan area orang. Jangan biarkan orang menginjak-injak hati kita. Ya. Yang kedua, adakah Tuhan itu menjadi tempat saya untuk mencurahkan isi hati? Yang ketiga, adakah saya konsisten beribadah saat mengalami sakit hati? Dan yang keempat, apakah saya menepati janji saya kepada Tuhan waktu segala sesuatunya beres? Kita belajar dari Yesus ya. Yesus mengalami rasa sakit yang luar biasa, baik secara fisik pun mestinya secara rohani ya, di dalam batinnya. Tetapi semua itu dia rela jalani, bahkan dia rela di kayu salib, ibu-ibu, karena kita. Percayalah, setiap rasa sakit yang diresponi dengan benar akan mendatangkan berkat bagi setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebelum kita sharing dan menutup acara kita akan nyanyi bersama-sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kita akan menyanyi bersama sebuah lagu. Ibu-ibu yang di Facebook juga, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Tuhanku berkuasa. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Waktu kita nyanyikan lagu ini, mari kita serahkan semua permasalahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang ibu-ibu sedang hadapi saat ini, yang saudara-saudara alami saat ini, izinkan Tuhan menolong kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Haleluya. Kuasa-Mu jadi sempurna, Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna, Kau takkan pernah tinggal diam
besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Yesus tahu rasa sakit yang sedang kita alami. Dan sore hari ini firman Tuhan datang kepada kita seperti Hana. Belajar berserah, belajar datang kepada Tuhan, belajar menyerah kepada Tuhan. Tetap beribadah, tetap meninggikan nama Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami sudah menerima firman-Mu yang berkuasa. Amin. Kami belajar dari Hana. Hana mengalami masa-masa yang sulit. Ia dimadu, ia diduakan, ia tidak memiliki anak. Ia hanya mendapat satu bagian kecil. Dan kemudian dalam rentang waktu yang cukup panjang, Penina berusaha menyakiti dia, hatinya gusar setiap waktu. Tapi kami juga belajar sore hari ini Tuhan, bahwa apapun yang sedang kami alami, meskipun hati kami sakit, kami harus tetap datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Sore hari ini kami juga belajar Tuhan, untuk kami mengutamakan Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap persoalan hidup kami. Sore hari ini juga kami belajar dari Hana ya Tuhan. Untuk kami belajar juga saat semuanya sudah beres, semuanya sudah selesai, kami mendapat kemenangan besar seperti lagu yang kami nyanyikan. Amin. Kami adalah orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kami akan membawa korban syukur kami kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Hana mempersembahkan anaknya untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Kami juga mau belajar mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, Amin. Engkau mengenal setiap hati wanita-wanita-Mu Tuhan sore hari ini. Engkau mengenal Tuhan apa yang sedang dihadapi. Tapi sore hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan dari Tuhan, Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami, dengan ibu-ibu. Sehingga apapun yang dia dihadapi itu akan membuat level rohani ibu-ibu semakin lagi tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bahkan kami berdoa Tuhan lewat badai-badai yang ada, wanita-wanita-Mu boleh terbang lebih tinggi lagi, mengatasi persoalan-persoalan hidup. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Berkatilah Tuhan dengan penyelesaian, dengan kemenangan yang besar Tuhan. Dan Tuhan kiranya tolong kami percaya sore hari ini waktu kami menerima firman Tuhan, Engkau tetap menjadi sahabat terbaik kami. Sehingga ibu-ibu tidak merasakan seorang diri, tapi justru Tuhan ada Tuhan yang mendampingi, yang akan memberikan kekuatan yang baru. Yang akan memberikan Tuhan Yesus pertolongan yang tepat pada waktunya. Sehingga Tuhan Yesus mungkin belum berubah untuk beberapa waktu, tetapi kami memiliki hati yang semakin kuat di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah yang sedang dihadapi, dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Thank you Jesus, I love you, kami mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan. Dan pertemukan kami minggu depan, Jumat depan. Sehingga kami adalah wanita-wanita yang tetap berdiri kuat menopang keluarga kami. Di tengah-tengah kesulitan, kami tetap berdiri sebagai wanitanya Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama yang hidup, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Ibu-ibu, demikian firman Tuhan sore hari ini, ibadah wanita kita. Kita akan bertemu di Jumat depan pada pukul 5 sore. Dan mari kita nikmati sama-sama kebaikan Tuhan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya.